Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, para siswa yang sedang berada di kelas. Ya, kita jumpa kembali bersama saya dalam pembahasan tes potensi skolastik. Materi pembahasan kali ini adalah tentang kuantitatif atau disingkat sebagai PK ya. Nah teman-teman, soal yang saya bahas merupakan bentuk soal yang saya ambil dari beberapa tahun kemarin ya, bentuk soal aslinya, dan bisa jadi tahun depan juga bentuk soalnya seperti ini. Nah soal yang saya bahas sekitar 10 soal, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang sedang belajar sampai tahun depan. Nah teman-teman, kita lihat pembahasan soal ya, 10 soal tentang penilaian kuantitatif ya dari saya sendiri ya, Kak Alman. Kita simak pembahasan sampai dari awal sampai selesai. Oke, kita lihat soal nomor 1. Nah, ya, nomor 1, nomor 2 ini teman-teman semuanya adalah tentang himpunan ya. Materi himpunan adalah materi kelas pernah dibahas saat kita masih SMP ya. Diulang kembali di SMA. Nah, ada soal pertama teman-teman seperti ini ya. Jika A semua faktor dari 15 dan B bilangan asli kelipatan 4 yang kurang dari 20, maka pernyataan yang benar adalah apa? A kurang B sama dengan A kurang B sama dengan 1,5, B kurang A sama dengan A, atau A iris B sama dengan himpunan kosong, atau A gabung B sama dengan 1, 3, 4, 5, 8, dan seterusnya. Nah teman-teman, nah ini materi kita saat kita SMP pernah dapat seperti soal seperti ini. Nah sebelum saya bahas soalnya, mungkin saya kasih dulu sedikit pencerahan mengenai materi himpunan tentang apa itu gabungan, apa itu irisan, apa itu himpunan kosong, dan apa itu namanya pengurangan ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, saya coba kasih sedikit pencerahan mengenai himpunan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya. Baik, misalkan saya buat gambar himpunan ya. Ini ya. Ini himpunan ya. Ini himpunan A. Oke. Nah, lalu di sini ada himpunan B. Oke. Nah, ini adalah sebagai himpunan A. Sorry. Nah, ini sebagai himpunan A. Ini adalah himpunan B, teman-teman ya. Nah, baik. Himpunan A saya simpan di sini ada anggota ya. Ada anggota 1. Ini adalah anggotanya 2 di sini ya. Di sini 3. Oke. Nah, yang perlu ketahui bahwasanya kalau kita tuliskan ya, tuliskan bahwa apa anggota dari A, maka anggotanya adalah ya 1 dan 2 ya. Itu pertama ya. Baik. Yang berikut, bagaimana kalau anggota dari B sendiri? Nah, B sama dengan apa? Anggotanya adalah 2 dan 3 ya. Oke, ini gampang ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai gabungan ya. Kalau A gabung, ini ya, simbolnya ini A gabung B berarti digabung semua. Nah, 1, 2, 3 ya. Ini adalah merupakan nama gabungan. 1, 2, 3. Yang keempat, ada yang dibilang sebagai ya irisan ya. A iris B. Nah, apa artinya iris B? Artinya adalah anggota A yang juga anggota dari B sendiri. Ya, Anda lihat berarti 2 sebagai anggota yang sama di situ. Oke, 2 sebagai irisan dari A dan B ya. Baik. Yang berikut ada juga yang disebut sebagai ini ya. Kalau A dikurang dengan B. Oke. Nah, kalau A kurang B teman-teman, Anda lihat fokusnya di himpunan A ya. Himpunan A anggotanya apa? 1 dan 2. Himpunan B 2 dan 3. Artinya kalau A kurang B, maka anggota yang sama di A dihapus yang sama di B. Apa artinya? Karena ini 2 di A sama dengan B, maka 2-nya dihilangkan. Tinggal apa di sini? Tinggal 1 ya. Itu arti dari pengurangan. Nah, atau selisih. Kalau ini B dikurang A, maka fokusnya adalah di himpunan B, teman-teman ya. B apa? 2, 3. Anggota yang sama 2 di sini. Berarti sisa apa? Sisa 3 sendiri ya. Itu arti dari selisih namanya ya. Baik, sekarang kita kembali ke soal. Saya hapus ya. Nah, kembali ke soal. Baik, kita lihat A adalah semua faktor dari 15. Nah, berarti pembagi atau faktor dari 15 kita bisa tuliskan sebagai
ya. Gini ya, berarti anggota dari A, ya, anggota dari A sama dengan faktor dari 15. Nah, apa anggotanya? Berarti di sini jawabannya adalah 1, 3, 5, dan 5. Nah, ya, pembaginya dari 15. Nah, sekarang B adalah bilangan asli yang kelipatan 4 yang kurang dari 20. Nah, berarti B itu adalah kelipatan 4 yang kurang dari 20. Berarti apa? 4 ya, 8, apalagi 12 dan 16 ya. 4, 8, 12 dan 16. Sekarang teman-teman dicek di sini. Yang mana benar? Kalau A kurang B ya. A kurang B saya ganti ya. Saya coba di sini buatnya ya. Nah, coba saya tuliskan. Nah, untuk yang A kurang B. Oke. A kurang B sama dengan apa? Anda lihat sendiri. A itu 1, 3, 5, 15 ya. Yang mana yang sama dengan A di B juga sama di situ. Kita lihat 1, 3, 5, 15. 1, 3, 5, 15. Ini apa? 4, 8, 12, 16. Teman-teman lihat sendiri bahwasanya dari anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B ya. Oke. Nah, berarti kalau seandainya A kurang B, maka jawabannya apa? Jawabannya tetap A sendiri. 1, 3 ya. 5, 15. Kenapa? Karena tidak ada yang sama ya. Jadi 1, 3, 5, 15 tetap juga sama dengan A ya. Nah, jadi yang tepat jawabannya adalah A di sini. Oke. Kalau B, coba ya kalau B ya. Kalau B ya. A kurang B 1,5 ya. Salah kan teman-teman? Nah, berarti bukan ini ya. Kalau coba ya, yang C coba kalau B kurang A. Nah, B kurang A, apa jawabannya kalau B kurang A? Nah, B kurang A berarti karena tidak ada yang sama, jawabannya adalah B sendiri ya. B sendiri bukan A, teman-teman ya gitu. Ya, sampai seterusnya. Jadi yang jelas ya, jawabannya adalah untuk soal 1 adalah alfa ya. Oke, gampang ya. Baik, soal berikut nomor 2 ya, nomor 2. Oke. Nomor 2 masih tentang himpunan. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa? Oke, ada himpunan A, ada B, ada C sendiri. Nah, apakah A, apakah B, C, D, atau error jawabannya ya? Nah, teman-teman, kalau soal seperti ini tahun kemarin, ya tahun ini yang angkatan tahun ini, itu masuk kemarin soal seperti ini ya, 2 tahun berturut-turut masuk soal tentang ini. Kita, cara kerjanya gini teman-teman semuanya. Saya coba buatkan, ya, saya tuliskan nomor setiap daerah. Oke, contoh ya. Oke. Nah, misalkan teman-teman, kita simpan saja ya, yang di sini anggaplah daerah 1 ya. 1 ya. Kemudian di sini saya simpan daerah 2 ya. 2, ini daerah 3 ya. Ini 3, ini 4, ini daerah 5 ya, daerah 6, nah daerah 7 ya. Oke, nah kita buat seperti itu teman-teman semua. Lalu, coba kita tuliskan B kurang A iris C teman-teman, apa jawabannya? Sekarang saya tulis ya. Maka, didapat, B itu apa anggota B? B sama dengan anggotanya apa? 3, 4, 5, 6 ya. Ulangi, B sama dengan 3, 4, 5, 6. Gini, berarti 3, 4, 5, 6. Nah, kita kurangi dengan, ya, 3, 4, 5, 6 dikurang dengan apa? A iris C. A iris C berarti Anda lihat teman-teman, himpunan A dan C, yang mana anggota yang sama ya? A iris C berarti 2 dan 3 ya. 2 dan 3 A iris C. Berarti gini teman-teman, 2,3. Nah, gitu. Berarti kalau dikurang teman-teman, yang mana yang sama ini? 2, 3. 3 sama ya. 3 sama. Berarti jawabannya apa? Kalau 3, 4, 5, 6 dikurang 2, 3, maka sisa apa? Sisa 4, 5, 6 ya. Kita lihat di sini. Sisanya sama dengan ya 4, 5, 6. Anda cek sendiri. Yang diarsir yang mana? 1, 2, 4. Bukan 4, 5, 6. Oke, so lagi. Yang diarsir apa? 1, 2, 4. Bukan 4, 5, 6. Berarti jawabannya bukan A, teman-teman. Nah, gitu ya. Baik, soal berikut yang bagian B. Jadi soal ini yang masuk di tahun kemarin tentang himpunan. A iris C kurang B. Nah, yang mana A iris C? A iris C berarti anggotanya apa? 1, 2, dan 3 ya. Oke, berarti gini. A iris C ya. 1, 2, dan 3 ya. Dikurang dengan apa? Kurang dengan B. B sendiri apa anggota B? Ya, sini ya. Anggota dari B adalah 3,
3, 4, 5, 6. Nah, gini. 3 ya, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang apa jawabannya? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Berarti sisa apa? Sisa 1 dan 2 ya. Sisa apa? 1 dan 2. Kenapa? Karena 3 ini sama dengan di sebelah kanan. Jadi dihapus oleh angka 3 sendiri ya. Nah, sekarang berarti jawabannya 1, 2 bukan ya? Kenapa? Karena yang di R adalah 1, 2, dan 4. Bukan 1, 2 saja. Sekarang coba yang C teman-teman semua ya. Yang C. Nah, A kurang B iris C. A sendiri apa anggota dari A? Oke. Anggota dari A sama dengan 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Dikurang dengan apa? Kurang dengan B iris C. Anggota B yang juga anggota C. Ya, berarti yang mana? Anggota B yang juga anggota C. Jawabannya adalah 36 ya. Berarti sini. Oke, kurung di sini ya. 3,6. Nah, sekarang teman-teman lihat ya. 1, 2, 3, 4. Ini 36. Berarti 3-nya dihapus. Kenapa? Karena sama dengan di sebelah kanan. Nah, sisa apa di sini? Sisa 1, 2, dan 4. Nah, sekarang cek. Yang di akhir yang mana? Ini. 1, 2, 4. Nah, dapat jawabannya. Berarti untuk soal nomor 2, yang di akhir adalah namanya A, ya. A kurang B iris C sendiri, ya. Jadi inilah soal-soal himpunan yang sering muncul di tiap tahun di SNBT. Baik, soal berikut teman-teman. Nomor 3. Oke, saya hapus. Nah, nomor 3 mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk kalian yang sedang belajar persiapan tahun depan. Soal nomor 3 teman-teman, ya. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Oke. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Oke. Nah, maka nilai P tambah Q yang mungkin adalah apa? Nah, teman-teman, berarti kalian harus tuliskan semua P kurang Q yang mungkin, ya, yang tidak habis dibagi 4. Coba ya, saya buat di sini. Oke, kita tulis semuanya ya. Oke, saya coba buat di sini. Misalkan, ya, bilangan prima yang lebih kecil dari 12, ya. Oke. Bilangan prima. Nah, yang lebih kecil dari 12 berarti apa? Jawabannya 2, 3, 5, 7, dan 11. Ya. Oke. Itulah bilangan prima, teman-teman. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kita pilih dua bilangan ya yang disebut sebagai P dan Q berbeda, teman-teman. Nah, nanti kita hitung berapa selisihnya dari kedua bilangan itu, yang mana yang tidak habis dibagi 4. Nah, berarti teman-teman coba semua ya. Yang mana P kurang Q yang tidak habis dibagi 4. Ya, di sini saya simpan apa? Saya simpan P tambah Q. Oke. Nah, P kurang Q teman-teman, mulai dari 3 kurang 2 dulu ya. Oke, 3 kurang 2 sama dengan 1 ya. Betul, 1 itu tidak habis bagi 4. Apalagi 5 kurang 2, jawabannya 3 ya. Tidak habis dibagi 4. Oke, apalagi 7 kurang 2. Nah, 7 kurang 2 sama dengan 5 ya. Betul, tidak habis dibagi 4 juga ya. Apalagi 11. Nah, 11 dikurang 2, jawabannya berapa? 9. Juga tidak habis dibagi 4. Masih ada teman-teman semua ya. Selain ini masih ada ya. Yang mana? Ambil lagi yang 5 kurang 3. Gini ya. 5 kurang 3 sama dengan 2. Betul, tidak habis dibagi 4. Apalagi, nah, 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, berarti ini tidak masuk. Kenapa? Karena habis dibagi 4, teman-teman. Nah, gitu. Lanjut ya. 7 kurang 3 sudah. 7 kurang 2. Sorry ya. 7 kurang 3 sudah. Sekarang 5. Oke. 11 kurang 3 ya. 11 kurang 3 sama dengan 8. Ya. Ingat, 8 tidak habis dibagi, habis dibagi 4. Berarti ini tidak masuk, teman-teman ya. Ini nggak masuk ini. Kenapa? Karena habis dibagi 4. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pengurangan yang 5 ya. Oke. 7 kurang 5 sama dengan 2. Betul, tidak habis dibagi 4. Apalagi 11 ya. 11 dikurang dengan 7 ya. Jawabannya berapa? 4. Nah, 4 juga habis dibagi 4. Sorry, 11 kurang 5 ya. 11 kurang 5 di sini. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 9. Oke, sorry, 6 di sini. Nah, 6
tidak habis dibagi 4. Nah, sekarang terakhir ambil yang bilangan pengurangan 7 ya. Kalau 11 kurang 7 sama dengan 4, teman-teman. Nah, ini 4 habis dibagi 4. Berarti apa? Hanya ini saja, teman-teman. Saya hapus ya. Nah, sekarang kita hitung berapa kalau P tambah Q. Oke, P tambah Q, teman-teman, 3 tambah 2 ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Apalagi 5 ditambah 2 sama dengan 7 ya. 7 ditambah 2 sama dengan 9 ya. 11 ditambah 2 sama dengan 13. 5 ditambah 3 sama dengan 8 ya. 7 ditambah dengan 5 sama dengan 12. Dan 11 ditambah 5 sama dengan 16 ya. Anda cek di sini. Maka nilai P yang mungkin, nilai P tambah Q yang mungkin 7, 8, 9, 10 Anda lihat. Oke. Di pilihan jawabannya ya. Oke, Anda lihat ada angka 7 ya, ada 7 di sini masuk ya. Ini 7 masuk. Kemudian ada 8. Nah, 8 juga ada ya. 8 juga masuk. 9 ada di sana, ya 9 juga masuk, berarti 10 ada nggak? 10 teman-teman tidak ada, berarti tidak masuk untuk ini. Nah, artinya maka nilai P yang mungkin, nilai P tambah Q yang mungkin adalah hanya 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah di alfa, ya, gitu. Oke, nah ini soal asli 2 tahun kemarin ya. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 4. Oke, saya hapus soal nomor 4. Nah, nomor 4. Nah, soal ini menjadi soal langganan tiap tahun, sudah 3 tahun terakhir teman-teman, masuk terus di ujian SNBT ya. Namanya adalah kecukupan data. Kecukupan data ya. Ini soal teman-teman gampang sekali, cuman memang panjang pilihan, tapi sebenarnya gampang kalau ditahu caranya. Oke. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X tambah Y tidak sama dengan 0 ya. Apakah Y besar 2X kurang 7? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini 1, 2. Nah, teman-teman, fokusnya teman-teman adalah pada pertanyaannya ya. Ini ya, bahwasanya kita ditanya ya. Ulangi. Kita ditanya apakah Y besar dari 2X kurang 7? Pertanyaan apakah tersebut, jawabannya hanya 2. Iya atau tidak gitu. Saya ulangi, iya atau tidak. Artinya apa? Tidak perlu mencari nilainya ya. Yang jelas ya atau tidak gitu ya. Nah, jadi untuk menjawab itu teman-teman semuanya, kita diberikan dua bahan ya. Yang pertama adalah ini, bahan pertama. Yang kedua adalah ini ya. Nah, apakah kedua bahan ini bisa digunakan masing-masing atau dua-duanya atau mungkin tidak semuanya gitu ya. Anda lihat A. Pernyataan 1 saja cukup, tetapi 2 tidak cukup. Oke, itu yang pertama. B, pernyataan 2 cukup, tetapi 1 saja tidak cukup. Nah, oke. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup. Artinya apa? Harus dipakai dua-duanya baru cukup untuk menjawab apa? Menjawab pertanyaan yang ini. Apakah tersebut? Ya. Yang D, teman-teman, 1 cukup atau 2 cukup. Nah, artinya cukup salah satunya. Nah, gitu. Yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman, caranya adalah kita perlu jabarkan dulu ya. Oke, untuk soal seperti ini, teman-teman perlu jabarkan dulu yang ini ya. X tambah 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 2X tambah Y ya. Saya coba ambil untuk yang nomor 1. Oke, sorry. Nah, saya coba ambil yang nomor 1. Nah, apakah nomor 1 ini ya, yang nomor 1 ini bisa menjawab pertanyaan apakah tersebut ya. Nah, gini. X kuadrat ditambah dengan 2XY ya, 2XY ditambah dengan Y kuadrat, nah sama dengan 2 X ditambah dengan Y sendiri ya. Nah, teman-teman, kalau ini di faktorisasi ya, itu bisa begini sebenarnya ya. Ini adalah sama ini, X tambah Y kali X tambah Y ya. Ini aljabar ya. Nah, sama dengan 2 dalam kurung X tambah Y sendiri. Oke, apa artinya? Ini artinya bisa hilang ya. Ini sama ini bisa hilang. Sisa apa? Sisa gini. Sisa X ditambah dengan Y sama dengan 2. Sekarang
apakah X tambah Y2, ya, keterangan ini bisa menjawab pertanyaan Y besar dari X kurang 7? Jawabannya belum. Ya, kenapa? Artinya apa, teman-teman? Anda harus cari dulu berapa nilai X, berapa nilai Y, gitu. Ya, nah artinya kalau untuk ini saja belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, artinya apa? Pernyataan satu saja cukup. Salah untuk ini, ya. Salah ya. Salah untuk alfa sendiri, ya. Oke. Kemudian di soal yang bagian D, teman-teman, ini salah juga. Kenapa? Karena bilang gini, pernyataan satu saja cukup katanya. Artinya apa? Salah juga untuk delta, ya, gitu. Jadi, teman-teman, kalau seandainya yang pertama tidak cukup, artinya sudah bisa kita eliminasi bagian A dan bagian D, ya, gitu. Nah, sekarang kita ambil yang kedua, ya, yang kedua. Nah, apakah yang dua ini cukup, teman-teman? Anda lihat, X, ya, sama dengan 3Y kurang 6. Apakah yang dua ini, teman-teman, cukup juga? Ya, ya, belum bisa, teman-teman. Kenapa? Karena kita harus butuh dua persamaan. Ya, artinya caranya lagi nih, teman-teman, ya. Nah, gunakan, ya, gunakan, oke, 1 dan 2. Untuk apa? Untuk mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara substitusi, gitu ya. Substitusi. Nah, artinya, teman-teman, dengan cara substitusi bisa didapat seperti ini. Oke. Nah, ya. Oke. X tambah Y2. Artinya, teman-teman, X diganti oleh 3Y kurang 6, ya. 3Y dikurang 6, ya. Lalu ditambah dengan Y sendiri, jawabannya sama dengan 2. Oke. 3Y tambah Y, teman-teman, adalah 4Y di sini. Nah, lalu ini 2 tambah 6 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Artinya, berapa nilai Y? Y sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Kalau Y2, teman-teman, maka berapa nilai X? X sendiri, ya, persamaannya di sini, ya. 3Y kurang 6. 3 kali Y, 3 kali 2, 6, ya, berarti gini. 6 kurang 6 sama dengan 0. Artinya apa? Nilai X-nya 0, nilai Y sama dengan 2. Sekarang, apakah Y besar 2X kurang 7? Ya, tinggal dimasukkan saja, teman-teman. Ya, tinggal dimasukkan saja. Nah, ganti nilai Y berapa? Ya, ya. Apakah Y besar dari 2X dikurang 7? Nah, intinya, teman-teman, sudah berhasil kita dapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Tidak perlu dicari berapa apakah jawabannya ya atau tidak. Yang jelas, teman-teman, bisa didapat hasilnya. Artinya apa? Jawabannya adalah dua buah pernyataan bersama-sama bisa menjawab pertanyaan di atas. Ya, kenapa? Karena dari sini Anda lihat sendiri bahwasanya dipakai persamaan 1 dan 2 bisa menjawab pertanyaan apakah tersebut, ya. Tidak perlu, teman-teman, cari berapa nilai X dan Y-nya, ya. Sebenarnya sampai di sini sudah berhenti, tidak perlu lagi dicari berapa X dan Y-nya, ya. Oke, intinya bisa didapat apakah Y besar dari seterusnya, ya. Ya atau tidak. Yang penting, teman-teman, dapat caranya, ya. Baik, soal berikut, jawaban nomor 5, ya. Kita lihat soal nomor 5 masih tentang kecukupan data. Soal nomor 5. Nah, ya, ini juga, teman-teman. Diketahui garis L1 Y sama dengan MX tambah B, L2 Y sama dengan 2X tambah 1. Garis L1 memotong sumbu X di A1,0. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah kedua garis berpotongan, ya, berpotongan di kuadran pertama? Oke, apakah kedua garis berpotongan di kuadran pertama, ya? Nah, teman-teman semuanya, kita lihat di garis L1. L1 adalah Y sama dengan MX tambah B. Kemudian, garis L1 memotong apa? Sumbu X di 1,0. Artinya apa? Bisa dimasukkan nilai X-nya 1, Y sama dengan 0. Oke, kita lihat sekarang di sini. Ya. Garis pertama, ya. Persamaannya adalah Y sama dengan, ya. Nah, MX ditambah dengan B. Gitu, ya. Memotong sumbu X di A1,0. Apa artinya? Bahasa gini, kalau seandainya dimasukkan nilai X-nya sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, teman-teman, didapat apa di situ? X-nya 1, Y 0, berarti gini. 0 sama dengan 1 kali M, berarti M ditambah dengan B sendiri. Oke? Lalu gini, teman-teman, ya. Anda lihat di sini. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab. Sekarang, ya, ambil yang pertama, ya, untuk yang pertama. Kemungkinan pertama.
Katanya diketahui M lebih kecil dari 2, teman-teman. Apa contohnya? Berarti contoh ya. Contohnya ambillah misalkan M sama dengan 1 gitu. Kalau M1 sekarang dimasukkan nilainya. Berarti gini. Ya didapat begini, teman-teman. Berarti di sini 0 sama dengan 1 ditambah dengan B. Artinya B sama dengan minus 1. Jadi ya, persamaan garis L1 didapat begini ya. L1 berarti gini. Y sama dengan MX tambah B. Ya, berapa M-nya? 1, teman-teman. Berarti gini. 1 kali X berarti X. B-nya berapa? Kurang 1. Ya. L2 ya. L2, teman-teman. Nah, L2 apa? L2 itu kan ini ya. Y sama dengan, nah, Y sama dengan 2X ditambah dengan 1. Sekarang, ya. Pertanyaannya apa, teman-teman? Adalah gini. Apakah kedua garis berpotongan di kuadran pertama? Apa jawabannya? Ya atau tidak, teman-teman semuanya, ya. Oke. Kita mau cari ya atau tidak itu sebenarnya tidak perlu ya. Yang jelas bisa atau tidak. Caranya gimana? Dengan cara mengeliminasi ini, ya. Oke. Dengan cara eliminasi, teman-teman, Anda langsung kurangkan teman-teman, langsung dapat jawabannya. Y kurang Y apa? 0 di sini, ya. Berarti X kurang 2X min X, ya. Ini ya ini min X, teman-teman, ya. Ini min X. Lalu min 1 kurang 1 min 2. Nah, berarti di sini X-nya sama dengan 2. Oke, X sama dengan 2. Sekarang, kalau X-nya 2, maka berapa nilai Y? Tinggal disubstitusi, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Oke, titik potongnya adalah 2,1. Apakah 2,1 ini berada di kuadran pertama? Jawabannya iya. Nah, gitu. Jadi apa, teman-teman? Pernyataan satu saja cukup ya. Artinya kita coba lagi sebentar, apakah bisa B atau tidak gitu. Yang kedua, gitu. Jadi kalau seperti itu, teman-teman semuanya, kita bisa eliminasi yang mana? Berarti teman-teman sudah salah untuk bagian C. C bilang gini, 2 pernyataan bersama-sama, katanya cukup. Ternyata ya, yang satu saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kemudian teman-teman, di sini juga ya, B salah. Kenapa B salah? Karena dia bilang begini, pernyataan satu saja tidak cukup, berarti salah untuk B sendiri. Kenapa? Karena faktanya, teman-teman, ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan, ya. Oke, jadi sudah B dan C salah. Lalu yang E juga, teman-teman, salah. Pernyataan 1 tidak cukup, berarti salah juga ini. Kenapa? Karena dia bilang begitu. Faktanya apa? Benar untuk 1, sudah cukup. Nah, sekarang tinggal A dan D. Yang mana yang benar jawabannya? Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita cek yang kedua ya. Yang kedua, ya. Nah, yang kedua. Oke. Yang kedua menyatakan bahwa apa? B besar 1 ya. B besar dari 1. Berarti bisa didapat B itu misalkan apa? Sama dengan 2. Kalau B 2, maka didapatlah ya. Oke, dapatlah persamaan seperti ini. Kalau B 2, didapatlah begini. 0 sama dengan M tambah 2. Berapa nilai M? M sama dengan minus 2. Artinya, teman-teman, sebenarnya yang kedua ini sama juga dengan yang pertama ya, bisa menjawab pertanyaan. Anda cari berapa nilai M, berapa nilai B, lalu dieliminasi, dapat nanti hasilnya. Intinya, teman-teman semuanya, tidak perlu berapa hasilnya, yang penting ya atau tidak jawabannya gitu ya. Jadi sebenarnya sudah dapat ya hasilnya. Jawabannya yang benar adalah di ya ini ya. Pernyataan 1 saja cukup, atau nah ya 2 saja cukup. Berarti adalah yang jelas jawaban adalah D di sini. Kenapa A salah? Karena A mengatakan bahwa pernyataan 2 saja tidak cukup. Faktanya apa? 2 juga cukup. Artinya jawaban yang tepat adalah delta. Nah, gitu ya. Ini soal, teman-teman semuanya. Sebenarnya mudah tapi butuh penalaran yang lebih tinggi lagi. Oke. Baik, soal berikut, teman-teman. Nomor 6. Oke, nomor 6 saya hapus soalnya. Oke. Nah, masih tentang kecukupan data. Kita diberikan gambar ya. Oke. Berapa volume limas TABC? Limas ya, limas TABC. Oke. Putuskan apakah pernyataan 1, 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, apa bahan-bahannya, teman-teman? Yang pertama adalah 1, segitiga ABC sama sisi. Oke. Yang kedua, luas segitiga ACT adalah 10. Teman-teman semuanya, kita disuruh cari berapa volume ya. Nah, yang dicari adalah berapa volume, teman-teman ya. Ini, berapa volume ya. Oke. Nah,
untuk mencari volume, ya, volume bangun ruang yang ini ya, yang 5/3, rumusnya adalah volume ya sama dengan ya luas alas dikali dengan tinggi. Oke, kali tinggi teman-teman. Nah, sekarang misalkan saya coba hapus yang kedua ya. Sekarang saya ambil yang pertama. Apakah dengan bantuan segitiga A, B, C sama sisi bisa terjawab volumenya berapa? Tidak bisa ya. Nah, jadi salah ya, pernyataan satu cukup ini salah ya. Salah untuk ini. Oke. Nah, salah juga untuk delta teman-teman karena dibilang seperti itu ya. Artinya apa? Nah, sekarang coba lagi yang saya hapus yang pertama ya. Oke. Luas segitiga ACT 10. Apakah kalau dapat luasnya yang 10 bisa terjawab volumenya? Belum bisa juga teman-teman semuanya. Jadi salah juga untuk pernyataan 2 saja cukup. Ya gitu. Nah, sekarang teman-teman kita ambil langsung dua-duanya ya. Oke. Apakah dengan dua-duanya bisa mencari volumenya? Tidak bisa. Harus ada berapa luas alasnya, berapa tingginya. Jadi apa jawaban teman-teman? Jawaban yang benar adalah ini ya. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena kita butuh apa? Butuh luas alas dan volumenya. Tingginya. Oke? Nah, gampang sekali untuk seperti ini. Oke, soal berikut teman-teman, nomor 7. Oke, saya hapus soal berikut, nomor 7. Nah, ini kita masuk ke fungsi ya. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 kurang x pangkat 2 dan gx adalah 3 kurang 3x. Absis terkecil semua titik potong grafik fungsi f dan g adalah apa? Nah, teman-teman, untuk menentukan titik potong ya tinggal kita kita substitusi saja persamaannya ya. Nah, oke. Menentukan titik potong dua buah grafik, gimana caranya? Tinggal kita substitusi gini ya. Tinggal disubstitusi kedua persamaan. Oke. Nah, apa artinya? Tinggal disamakan saja. Bahwasanya 3 dikurang 3x, nah samakan dengan persamaan f ya, berarti 1 kurang x kuadrat. Ya. Nah, cari x-nya sebentar. Ini kalau kita simpan ke ruas kiri semua ya. X pangkat 2 di sini. Oke. Nanti di sini minus 3x ya. 1 pindah menjadi kurang 1 di sini. Oh, sorry, bukan ya. 3 kurang 1 maksud saya berarti sama dengan plus 2 ya. Plus 2 sama dengan 0. Nah, sampai ini teman-teman kalian cari berapa x-nya. Caranya gimana? Difaktorkan ya. Apa faktorisasi dari x kuadrat kurang 3 tambah 2? Nah, jawabannya apa? Di sini x ya. Di sini x teman-teman ya. Oke, saya ulangi. Oke, di sini x ya. Anda pikirkan bilangan apa kalau dikali jawabannya 2. Tapi di jumlah jawabannya minus 3. Jelas sekali, berarti minus 2 kali minus 1. Ya, gitu. Oke, dari sini teman-teman Anda dapatkan ya, x kurang 2 sama dengan 0. Atau x kurang 1 sama dengan 0. Nah, gitu. Berarti ini berapa x-nya? X sama dengan 2. Ini adalah x sama dengan 1. Ya. Oke, x sama dengan 1. Nah, teman-teman semua, inilah yang dibilang sebagai absis tersebut. Ya, absis. Nah, pertanyaannya apa? Ya, yang dicari absis terkecilnya. Nah, jelas ya, berarti absis terkecil adalah jawabannya 1. Oke. Nah, soal nomor 7 selesai ya, gampang ya. Ini soal tahun 2022 kalau nggak salah ya. Baik, soal berikut nomor 8. Oke. Nomor 8. Nah, fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. F-nya itu 1 kurang x kuadrat, sama yang tadi ya. G juga. Nah, integral ya. Ini materi kelas 2 ya. Integral g kurang f, apa jawabannya ya? Nah, ini gampang ya. Rumus integral saya kasih lihat dulu lagi ya. Rumus integral gini. Ya. Oke. Rumus integral ya. Oke. Rumus integral. Integral. Oke. Nah, kalau integral dari
AX pangkat N sama dengan apa? A per, ya. N tambah 1, X pangkat N tambah 1, ya. Tambah dengan konstan, ya. Oke. Nah, kalau ya, contoh di sini. Contoh ya. Misalkan saya buat di sini contohnya. Integral dari 2X pangkat 3, pangkat 3, jawabannya apa? Ya sudah, berarti 2 per, ya. 3 tambah 1, 4, ya. X pangkat 4 ditambah dengan 1, ya. Kalau gini, integral dari misalkan 5, ya. Oke, ini ada dx ya, dx. Nah, dx apa jawabannya? 5x, tinggal ditambah saja x di situ. Ya, tambah c ya. Nah, sekarang kembali ke soal. Nah, ya, kembali ke soal. Integral dari gx kurang fx, ya, berarti gini. Integral dari gx-nya adalah 3 dikurang 3x kurang dalam kurung fx sendiri sama dengan 1 dikurang x pangkat 2 terhadap apa? Terhadap x, dx ya. Nah, ini gampang sekali. Tinggal dijabarkan 3 dikurang 3x min 1 ya. Oke, min kali min berarti plus x kuadrat. Nah, dx di sini. Oke. Nah, lanjut ya. Integral ini bisa x pangkat 2 simpan di depan, gini ya. X kuadrat. Oke, ini min 3x lalu 3 kurang 1 jawabannya plus 2 dx. Oke, sama dengan apa jawaban integralnya? Ingat ya, ini adalah 1 ya. Berarti gimana? 1 per 3 baru x pangkat 2 tambah 1. Seulangnya, dari mana asalnya 3 teman-teman? Dari pangkatnya tambah 1. 2 tambah 1. Berarti gini, 1/3 lalu sini adalah pangkat 3 gitu. Kurang 3 per. Ingat ya, ini kan 1 teman-teman. Jadi 1 tambah 1 jawabannya adalah 2. Nah, 3 per 2 x kuadrat tambah. Kalau 2 apa integralnya? Jawaban adalah tinggal tambahkan x saja di belakangnya. Ini 2x lalu ditambah dengan c sendiri ya. Konstan ya. Sudah, berarti seperti x pangkat 3 kurang 3x 3 per 2 berarti yang mana jawabannya yang benar? Yang benar adalah ini ya. 1/3 ya, 1/3 tambah 2x. Nah, ini dia teman-teman jawabannya, 1/3 x pangkat 3 kurang 3 per 2 x pangkat 2 dan seterusnya ya. Oke. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 9. Oke, nomor 9. Nah, luas daerah, oke, masih soal yang sama, cuman dicari apa? Luas daerah dari yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g sendiri. Nah, saya gambarkan dulu grafiknya daerah tersebut ya. Oke. Oke. Ya, gambarnya seperti ini kira-kira teman-teman. Ya, ini x ya, ini sumbu y. Ya. Nah, Anda harus tahu bahwasanya 1 kurang x pangkat 2 itu gambar apa? Gambar parabola. Parabola yang menghadap ke bawah. Kenapa? Karena ini minus yang pangkat 2-nya ya. Nah, kemudian di mana puncaknya teman-teman? Puncaknya adalah di 1 ya, 1. Gini, di sini 1 ya. Sorry. Ya, di sini 1. Oke. Nah, lalu ini kalau di x pangkat 2 itu kan ya gini ya. X pangkat 2 ya sama dengan 1, berarti kalau dicari x-nya berapa? Min 1 dan 1 sendiri. Ya, jadi gini teman-teman. Ini ada ya, ini ada min 1, di sini ada 1 ya. Nah, gambarnya gini. Gambarnya begini kira-kira. Ya, untuk kurva parabola ya, gitu. Baik. Gimana gambarnya gx sama dengan 3 kurang 3x? Ini berbentuk apa? Berbentuk garis lurus, teman-teman ya. Garis lurus. Nah, Anda cek sendiri. Kalau x-nya 0, berarti y sama dengan 3. Berarti 0,3. Saya ulang ya. Kalau x-nya 0, teman-teman, berarti y sama dengan 3. Ya. Jadi di sini, teman-teman, 3-nya ya. Anggaplah saya buat di sini 3 ya. Nah, lanjut ya. Kalau y yang 0, teman-teman, berarti nanti jawabannya adalah x sama dengan 1. Kenapa? Karena 3 kurang 3 sama dengan 0 sendiri. Nah, sekarang gini. Kalau x-nya 1, artinya di sini 1 ya. Nah, gambarlah ini grafiknya. Nah, lihat teman-teman, luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g serta sumbu y. Yang mana daerahnya? Ini teman-teman daerahnya ya. Oke, daerahnya ada di sini.
Kita mau cari berapa luasnya yang diarsir tersebut, ya. Baik. Kalau kita hitung luas daerah ya pakai integral, gini ya. Oke. Luas daerah pakai integral, gini. Luas. Nah, luas sama dengan integral ya. Dari mana ke mana? Dari sini berapa? 0 sampai di sini berapa? Ya, 1. Artinya gini, 0 sampai 1 gitu. Ya. Lanjut, kurva yang atas apa? Yang atas adalah ini, garis lurus. Berarti gini, 3 kurang 3x. Nah, ya, kurang. Ingat ya, selalu dikurang dengan yang di bawah. Apa yang bawah? Kurva parabola yang sana ya. 1 kurang x kuadrat. Nah, terhadap dx gitu. Ya. Sekarang kita masukkan dulu, kita jabarkan dulu ya. Sebentar baru diintegralkan. 0, 1 ya. 3 dikurang 3x ya. Ini min 1 tambah x kuadrat ya, dx. Ya, baik. Sama dengan integral dari x pangkat 2 pertama ya. Ini 01 ya, 01 x pangkat 2 pertama ya. Lalu di sini apa? Minus 3x. Ya. Nah, 3 kurang 1 berarti di sini plus 2 dx ya. Kita ganti warna ya. Oke. Sekarang kita integralkan. Apa integral dari x pangkat 2? Jawabannya tadi ya, yang nomor 8 sepertiga x, Nah, sepertiga x pangkat 3. Sepertiga x pangkat 3 ya. Kurang ya. 3x apa integralnya? Jawabannya adalah 3 per 2x kuadrat. Ditambah dengan apa? Dengan 2x. Nanti dimasukkan nilai apa? Nilai 1 dan 0. Nah, sekarang gini. Berarti luasnya sama dengan, ganti nilai x dengan 1 ya. Begini. Dalam kurung sepertiga kali 1 pangkat 3 1. Kurang ya. 3 per 2 kali 1 pangkat 2 1. Ditambah dengan 2 kali 1. Nanti kurang apa? Kurangi dengan yang 0x-nya. Nah, ini 0x-nya ya. Berarti 1 sepertiga dikali 0 kurang 3 per 2 dikali 0 ditambah 2 kali 0. Nah ya, oke. Ini kan 0 semua ya. Nah, tinggal yang di atas saja. Berarti gini, luas sama dengan sepertiga dikurang ya dengan 3 per 2 ditambah dengan 2. Nah, teman-teman, kita bisa buat menjadi pecahan biasa semua ya. Oke, disamakan penyebutnya. Penyebut apa di sini? Penyebut 6 ya. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, oke. 6 bagi 2, 3. Kali 3, 9. Oke. Nah, 6 kali 2, 12. Sama dengan, ya. 2 tambah 12, 14. 14 kurang 9, jawabannya adalah 5. Ya. 5 per 6. Ya. 5 per 6, atau, ya, jawabannya adalah di sini. Delta. 5 per 6. Nah, ya. Kurang warnanya. 5 per 6. Oke. Nah, jadi untuk mencari luas itu Anda kurangi saja grafik yang di atas kurang grafik yang di bawah gitu ya. Baik, soal terakhir teman-teman, nomor 10. Oke, nomor 10. Nah, ini adalah operator bilangan ya. Misalkan simbol kotak warna hitam, terus ada C, ada pagar ya, menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jika 6 kotak 2 bundaran 4, terus ada pagar 3 kecil 5, manakah triple berikut yang benar? Ya, coba cek yang satu ya. Cek yang satu teman-teman. Oke, sekarang coba ambil yang satu ya. Yang satu ini, nah, tambah katanya. Berarti gini ya, ganti kotak dengan tambah ya. 6 ditambah dengan 2, C itu ganti dengan kurang ya. Kurang dengan 4, pagar ganti dengan bagi ya. Bagi 3. Nah, katanya apakah kecil sama dengan 5? Nah, cek sendiri teman-teman ya, dicek. Kurang ya. Ini oke. Artinya teman-teman, kita bagi dulu ya. Oke ya. 6 tambah 2, 4 bagi 3 ya. Gini ya, berarti dikurang dengan ya 4 per 3. Apakah jawabannya kecil dari 5? Nah ya, 6 tambah 2 berapa? 8 ya. 8 kurang 4 per 3 kecil dari 5. 8 kurang 4
bagi 3 teman-teman, jawabannya adalah 1,33 ya. 1,33 sekian lah ya. Nah, 8 kurang 1,33 jawabannya adalah 6 ya. 6,67. Apakah kecil 5 jawabannya? Salah ya. Salah. Berarti yang mana yang salah? Salah untuk 1. 1 salah. Kalau 1 salah, otomatis 3 juga salah. Kenapa? Karena 1 dan 3 itu selalu bersatu paket ya. Nah, jadi salah 3. Sekarang cek teman-teman yang 2 ya. Sekarang yang 2. Oke. Untuk yang 2 ya, saya buat di sini coba ya. Sini yang 2. Tambah, berarti gini, 6 tambah dengan 2 ya. Lalu C-nya diganti bagi ya. Dibagi apa? Dibagi 4 ya. Bagi 4. Tambah lagi, ditambah 3 ya. Ditambah dengan 3. Apakah jawabannya kecil dari 5? Nah, dicek ya. 6 tambah ya. 2/4. 2 bagi 4 sama dengan 0,5 ya. 0,5. Oke, 0,5. Ditambah dengan 3. Apakah kecil 5 jawabannya? Oke. Nah, 6 tambah 3 jawabannya 9. 9,5 teman-teman ya. 9,5 apakah betul kecil 5? Jawabannya salah. Ya, salah untuk 2. Kalau salah untuk 2 teman-teman berarti sisa 4 ya. Pastinya adalah 4 yang benar. Kenapa? Karena tidak mungkin salah semua. Oke, gitu. Baik, teman-teman, saya pikir sudah cukup ya soal-soal tentang PK. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya yang sedang belajar ya. Sampai jumpa di berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.